Halo semuanya, langsung aja kita bahas topik yang lumayan bikin deg-degan hari ini. Kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar krusial, dan ini terinspirasi langsung dari kejadian nyata yang sempat mengguncang dunia perbankan kita, yaitu serangan ransomware ke Bank Syariah Indonesia atau BSI di tahun 2023 lalu. Seringkali nih, kalau kita dengar kata serangan siber, yang ada di kepala kita itu pasti layar komputer hitam, kode-kode hijau yang gerak cepat, dan tim IT yang lagi keringat dingin di ruang server. Tapi inti dari paparan kita kali ini justru sebaliknya. Saat tim IT lagi mati-matian benerin server, sebenarnya tim korporat lah yang jadi pahlawan penentu masa depan dan nyawa dari institusi tersebut. Nah, ada satu kutipan menarik nih. Serangan cyber ke bank itu tuh bukan cuma gangguan teknis biasa. Gak sama sekali. Ini adalah sebuah perang multidimensi. Perang yang benar-benar menguji ketahanan seluruh struktur organisasi sampai ke akar-akarnya. Bayangin aja, kalau sebuah bank gak punya pertahanan komunikasi dan hukum yang solid, wah, sistem IT yang down itu bisa berujung pada keruntuhan total bank itu sendiri. Makanya kita punya yang namanya anatomi pertahanan. Ada 4 jenderal utama yang harus gerak bareng. Corporate Secretary, Stakeholder Management, Media Relations, Corporate Communication. Dan nanti di akhir kita bakal bahas satu rumus yang benar-benar krusial. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, pilar pertama kita, Corporate Secretary. Mereka ini ibarat navigator hukum di tengah badai krisis. Coba bayangin situasinya gini, tiba-tiba semua layar ATM mati. Tim Korsek ini langsung dihadapkan sama dilema yang benar-benar mematikan. Mereka harus nentuin apakah ini bakal diumumin sebagai pemeliharaan sistem atau jujur bilang ini serangan siber. Kalau buru-buru ngomong diserang hacker, padahal datanya belum pasti, wah kepanikan publik bakal meledak saat itu juga. Tapi kalau ditutup-tutupi terus ketahuan, mereka bisa kena tuduhan pembohongan publik dan disanksi karena melanggar aturan keterbukaan informasi. Benar-benar main keseimbangan di atas tali yang tipis banget. Dan kenapa ini makin mematikan? Karena mereka dikejar waktu yang benar-benar nggak kenal ampun, yaitu batas maksimal 2 kali 24 jam. Aturan pasar modal tuh mewajibkan informasi material kayak gini dilaporkan dalam waktu sesingkat itu. Kalau Korsek sampai gagal ngasih respons yang pas di jendela waktu ini, akibatnya bisa fatal banget buat perusahaan publik manapun. Saham mereka bisa disuspend atau dihentikan perdagangannya di bursa. Kebayangkan seberat apa tekanan di pundak mereka? Lanjut ke pilar kedua, yaitu Stakeholder Management. Fokus utama mereka cuma satu, mencegah efek domino. Gini, aset paling berharga dari sebuah bank itu sebenarnya bukan tumpukan uang tunai, tapi kepercayaan nasabahnya. Kalau kepercayaan itu hilang, bank bakal ngadepin mimpi buruk terbesarnya, bank run. Bayangin kalian lagi di kasir supermarket nih, antrian panjang di belakang, udah siap bayar belanjaan buat keluarga, tiba-tiba kartu ATM kalian ditolak karena sistem error. Panik? Pasti. Nah, kalau kepanikan personal itu menyebar dan orang-orang berbondong-bondong narik uang mereka secara massal, sebuah bank raksasa pun bisa runtuh seketika. Dan itu terjadi cuma dalam hitungan jam, bukan hari. Makanya, responsnya nggak bisa dipukul rata, harus dipecah atau disegmentasi. Buat nasabah retail biasa, bank biasanya langsung buka akses cabang secara manual. Ini taktik psikologis aja buat ngasih lihat, tenang, bank kita masih buka kok. Tapi yang paling bikin jantungan itu nasabah korporat. Bank harus buru-buru ngelakuin lobby VIP ke perusahaan-perusahaan besar yang muter dana gajinya atau payroll di situ. Kenapa? Karena kalau dana gaji ribuan karyawan ini sampai dipindahin ke bank lain gara-gara panik, wah tekanan likuiditas dan imbas politiknya benar-benar nggak akan tertahankan. Sekarang masuk ke pilar ketiga, Media Relations. Mereka ini tugasnya mengendalikan narasi digital yang lagi liar. Kita harus paham kalau serangan cyber modern kayak ransomware Lockbit itu sadis banget. Mereka pakai taktik double extortion alias pemerasan ganda. Jadi nggak cuma datanya yang dikunci, peretasnya juga ngancem bakal nyebarin data-data pribadi nasabah ke publik. Disinilah tim media relations kerja keras. Mereka harus super protektif. Mereka harus bisa bikin publik tenang, tapi di sisi lain nggak boleh kelepasan ngasih detail krusial yang nantinya malah bisa dipakai hacker buat nyerang balik si bank. Langkah mereka itu harus presisi banget. Pertama, keluarin holding statement buat ngisi kekosongan informasi awal. Kedua, agresif banget ngelawan hoax, terutama rumor yang bilang uang nasabah lenyap. Ketiga, dan ini yang paling penting, bikin press conference yang penuh empati. Petinggi bank nggak boleh ngomong kaku pakai bahasa dewa IT yang jelimet. Mereka harus nunjukin empati ke nasabah yang hari itu mungkin kebingungan, nggak bisa beli makan. Dan ingat satu hal, silent period atau kelamaan diam itu adalah kesalahan yang paling fatal. Karena kalau bank diam aja, nasabah bakal otomatis nganggap ketakutan terburuk mereka itu beneran terjadi. Oke, anggaplah sistem IT akhirnya nyala lagi. Tapi krisis belum beres. Disinilah pilar keempat beraksi.
Corporate Communication, sang arsitek pemulihan jangka panjang. Ada analogi bagus banget nih buat bedain peran mereka. Kalau media relations itu ibarat tim pemadam kebakaran yang nekat nerobos asap dan api buat matiin rumor saat krisis lagi panas-panasnya. Nah, corporate communication itu adalah para arsitek yang datang keesokan harinya. Tugas mereka? Merancang dan ngebangun ulang rumah yang udah hangus terbakar tadi. Dan rumah di sini tentu aja adalah reputasi bank dan kepercayaan publik. Terus, gimana cara arsitek ini kerja? Yang pertama dan paling utama, mereka mastiin semua teller dan customer service punya satu narasi yang sama, jujur dan solid. Karena bagaimanapun juga, merekalah wajah asli bank di mata nasabah kan? Habis itu, mereka bakal gencar pamer kalau bank habis investasi gede-gedean di sistem keamanan IT yang baru. Mereka juga ngedukasi publik dan tentunya ngasih kompensasi atau promo khusus sebagai tanda minta maaf buat balikin loyalitas nasabah. Terus, seberapa besar sih sebenarnya efek komunikasi ini pas lagi krisis IT? Mari kita buktikan lewat pilar kelima, rumus matematis risiko reputasi. Sebelum bahas rumusnya, kita rangkum dulu ya 4 jenderal tadi. Korsek itu ngamanin hukum buat OJK, stakeholder management jaga likuiditas biar uang nggak ditarik massal, media relations bunuh hoax biar persepsi aman, dan Korupkom balikin nilai brand ke depannya. Keempat pilar ini saling ngunci ngebentuk benteng pertahanan korporat yang super tebal. Dan ini dia senjata rahasianya, rumus risiko reputasi. R sama dengan T dikali V dikali I lalu dibagi C. Ancaman pertas, threat, dikali celah keamanan, vulnerability, dikali dampak kerusakan, impact. Angka perkalian di atas ini bisa supermasif kalau kena ransomware raksasa, tapi perhatiin pembaginya, yaitu C, communication. Secara matematis gampang banget dipahami. Seberapapun gedenya kerusakannya, kalau penyebutnya, yaitu kualitas komunikasi dari 4 pilar kita tadi, sangat luar biasa dan besar, total risiko reputasinya bahkan langsung menyusut drastis. Jadi, komunikasi yang solid itu secara harfiah benar-benar meredam kehancuran. Nah, ini bikin kita mikir keras nih buat nutup paparan kali ini. Kasus BSI ngajarin kita kalau dibobol hacker itu kayaknya udah jadi risiko mutlak di era digital. Nggak bisa dihindari. Tapi cara nanganin krisisnya itu loh, bukan cuma soal kabel atau kode IT. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau sistem bank tempat kalian nyimpen seluruh tabungan tiba-tiba lumpuh besok pagi, menurut kalian tim komunikasi dan manajemen krisis mereka udah benar-benar siap belum buat nyelamatin kalian dan masa depan bank itu sendiri? Pasti bikin kepikiran kan? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin paparan kita kali ini. Terus pantengin dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.